Jangan coba-coba pokoknya. Jangan sombong lah. Jangan coba-coba. Saudara A ini kan kecil. Kabur ke Yaman, mau kabur aja ke sana. Kecil. Bubarkan saja itu. Kejar mereka. Ya, Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum. Karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita. Kalau ada yang senang Pak Dudung diangkat jadi KSP itu salah satunya adalah saya, Aing. Aing. Suka banget. Jadi begitu diangkat jadi KSP langsung rudal pertama drone kamikaze-nya langsung ceder. Yaman langsung kena sasarannya Pak Dudung. Ini gercep banget Pak Dudung, sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi mungkin ini adalah keresahan Pak Dudung, mungkin juga keresahan Presiden Prabowo melihat fenomena di bawah gitu, bagaimana geng Yaman, gerombolan Yaman ini kok obrak-abrik negeri ini itu dari segala penjuru gitu, dari segala lini mereka masuk ke politik gitu, gerombolannya Anies Baswedan dan teman-temannya, mereka masuk ke media, ada Sihab-Sihab dan Sarita-Sarita yang Al-Jubri itu, ada yang di bawah gitu, bagian untuk merusak sejarah gitu, membuat cerita-cerita dan makam palsu gitu, membelokkan sejarah, mengarahkan sejarah yang sejarah-sejarah bangsa, sejarah-sejarah organisasi besar dibelokkan gitu. Ada yang melakukan pembodohan terhadap umat Islam gitu dengan doktrin-doktrin khurafatnya gitu, yang nggak masuk akal gitu, nggak bisa diterima. Tapi gimana lagi, karena mereka memalsukan diri mereka dengan menyebut sebagai cucu Nabi gitu. Bagaimana umat Islam di Indonesia nggak ampun-ampun kalau mereka ngaku cucu Nabi, karena orang Islam di Indonesia itu pecinta Nabi kelas berat gitu. Itu dimanfaatkan oleh mereka gitu, mengaku cucu Nabi, mendoktrin mereka gitu loh. Jadi mereka sudah masuk ke segala lini gitu. Jadi saya sangat suka sekali ketika Pak Dudung Abdurrahman masuk ke KSP, langsung melontarkan drone kamikaze-nya langsung ke arah sasaran. Cus, Yaman, Dowor. Terima kasih Pak Dudung, terima kasih Pak Prabowo. Yaman mendapat atensi khusus dari Presiden Prabowo karena disebutkan di dalam pidatonya Yaman gitu. Silakan kabur ke Yaman gitu. Kenapa Yaman gitu? Banyak yang datang ke Indonesia dari China, banyak dari India, banyak dari Yaman juga banyak gitu. Tetapi kenapa Yaman gitu? Cina datang ke Indonesia membawa investasi, industri-industri mereka di Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia itu bisa menyerap dan menampung tenaga kerja Indonesia dan bisa menjadi wasilah rezeki dan makan bagi rakyat Indonesia. Kemudian India, mereka datang ke Indonesia berdagang gitu, tidak punya ambisi politik, ambisi kekuasaan, mereka berdagang sehingga tidak ngerecoki gitu pemerintah Indonesia. Kemudian Yaman, kenapa Yaman? Yaman itu ada segmen-segmennya, ada segmen politik gitu. Anies Baswedan dan teman-temannya itu yang memframing, kemudian membuat narasi Indonesia gelap, Indonesia tidak baik-baik saja gitu, Indonesia menuju ke arah kehancuran gitu. Ini kan jahat kan.
Jadi ini membuat rakyat Indonesia ketakutan, padahal Indonesia baik-baik saja gitu. Yang namanya proses menjadi lebih baik itu butuh proses gitu. Mereka membangun narasi-narasi ketakutan untuk rakyat gitu. Kemudian di segmen lain ada segmen sosio-religius gitu, para habib gitu yang konon katanya ini mereka membelokkan sejarah bangsa, membelokkan sejarah NU, kemudian mereka membuat kuburan-kuburan palsu dengan narasi mereka adalah cucu Nabi, mereka membangun dogma, doktrin kepada umat Islam di Indonesia gitu. Jadi Yaman ini agak unik dibanding pendatang-pendatang yang lain, dibanding pendatang Cina, dibanding pendatang India. Makanya Presiden Prabowo memberikan atensi khusus, kemudian di dalam pidatonya Prabowo mengatakan kabur saja ke Yaman. Sepakat Pak, saya sepakat kalau mereka harus kabur silahkan kabur saja ke Yaman, gak usah kembali. Kalau bisa negara memfasilitasi mereka untuk kabur dan pulang ke negaranya sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan dan sosio-religius yang ada di Indonesia gitu. Ini saya sangat sepakat dengan pikiran Pak Prabowo. Ada Barbaju Loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. A few moments later. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM 50. Ada tanggapan dari Bapak sedikit, Pak? Oh, yang presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya, kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Itu sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa, yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya saling menfitnah, ya seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga. Aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy, ya adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy, ya adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Kemudian
Kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, makanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tepaan-tepaan, ya itulah, kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan, termasuk ya masalah-masalah ya, tapi kita hadapi. Yang penting rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Hadiah ya, coba aja disuruh minta, sesuaikan aja prosedur. Coba aja kalau misalnya memang itu, jangan hanya nakut-nakutin aja, ya jangan hanya memprovokasi. Pak, terus terang aja saya nggak simpati dengan pernyataan, ya. Oke. Nah sekarang ramai seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak tersebut itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteguhan, dengan tidak memprovokasi. Saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneguhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM 50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Kan acaranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang baik ke Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara.
Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Ada yang bilang, Habib, ini Bapak Presiden terpleset. Saya percaya terpleset, tapi kenapa bisa terpleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bagaimana nggak terpleset? Jadi begitu ngomong, inget tuh udah ke doktrin. Ngobrol di istana sama orang yang anti Yaman. Dijelekin, memang nih Pak, orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Tuh Anies juga tuh, oposisi tuh dari Yaman juga tuh Pak. Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes tuh dari Yaman juga. Emang Yaman kebak tuh semuanya Pak. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati saudara, susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik. Hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus, sudah saya ikutin, bagus isinya. Bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini, saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya kalian bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Saat ini saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman, sekolah di Yaman, tersebar di universitas di Yaman. Saudara, jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Kok jadi yang dimusuhi Yaman siapa ini pembisiknya? Makanya saudara, saya udah minta saudara kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain, protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden, dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah, jangan kalau dikritik jawab dengan karya, dikritik jawab dengan kerja, dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Pada bilang, ya Habib maklumin, mungkin dia lagi kesel sama Anies Baswedan kali, terlalu banyak ngeritik. Ya kalau kesel sama Anies, sebut aja namanya. Hei Anies, saya tidak suka kepada kamu. Kenapa kamu begini? Ini jangan bawa-bawa Yaman. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, yang begini biarkan saudara atau jawab? Atau protes? Atau luruskan? Saya mau tanya, menteri segala urusan di zaman rezim Jokowi, lalu sekarang disingkirkan, setuju tidak? Jenderal Bariho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Makanya saya minta semua nih, mujahid medsos, saudara semuanya, begitu juga Muslim Army saudara, yaitu kita minta saudara mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden, berhentikan. So, kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima enggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasehati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, nggak boleh. Kami hari ini datang ke sini untuk mendukung upaya penuh dari koalisi MBG Watch untuk melakukan dua hal. Yang pertama, kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara yang cinta bangsa. Itu yang kami lakukan hari ini. Yang kedua, kami menuntut hak kami untuk transparansi publik terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Ketika semua negara lain sedang mempersiapkan kondisi geopolitik yang sangat buruk, potensi geopolitik yang sangat buruk yang mungkin bisa terjadi, kita masih tetap dengan isu MBG yang belum juga putus. Jadi kami di sini Aliansi Ibu Indonesia, kami menurut keyakinan kami mengkaji apa yang sudah kami perhatikan di akar rumput di masyarakat. Program ini tuh daya rusaknya luar biasa. Program ini kalau dilanjutkan bisa membuat menarik pengelolaannya yang sangat serampangan.
Dan dampaknya sudah dirasakan terutama untuk kaum ibu dan perempuan, yaitu saat ini negara sudah tidak menanggung biaya visum untuk korban kekerasan seksual. Dan itu adalah bukti bahwa berbagai macam aspek-aspek yang krusial di negara itu dikalahkan demi MBG. Demi makan yang bukan makan, karena makan harusnya penuh syukur, bukan ancaman nyawa. Demi sesuatu yang katanya bergizi tapi bukan bergizi, kita semua tahu, kita lihat laporannya, berbagai macam laporan tentang hal-hal yang harusnya tidak anak-anak makan, tapi anak-anak makan jadinya. Kemudian bergizi, sama sekali tidak bergizi dan bukan gratis, karena kita tahu tadi saya menyatakan untuk biaya visum tidak ditanggung lagi, sekolah-sekolah bobrok, jalanan bolong, kita semua pergi ke pasar setiap hari melihat harga-harga tidak terkendali. Jadi kami dari kaum ibu yang terdampak, KMI sudah mengatakan bahwa UMKM sebagian besar 99% inisiator adalah perempuan. Itu kami yang akan menanggung beban itu. Jadi hari ini kami Aliansi Ibu Indonesia, kami mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi, kami memohon, kami mendorong untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Untuk benar-benar dengan jujur mendengarkan kata hati dan melihat daya rusaknya sudah ada warning-warning dari berbagai institusi masyarakat. Dan jangan sampai warning ini diabaikan, karena nanti ketika diabaikan kita benar-benar bisa ada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Jadi kami mendesak terutama hentikan program MBG, kaji ulang, lalu kemudian rakyat butuh bukan MBG tapi pekerjaan. Rakyat butuh, anak-anak butuh fasilitas pendidikan dan kesehatan supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Program ini jelas dan nyata tidak membawa kebermanfaatan nyata apapun dalam penurunan kasus stunting, dalam mendengarkan suara kami, dan juga untuk kami, ini pernyataan kami yang terakhir sebelum kami tutup, untuk mengembalikan aparat negara ke dalam tugas pokok fungsi seharusnya. TNI dan Polri tidak ngurusi makan, mereka ngurusi keamanan negara dalam dan luar negeri. Come on, ini sekarang waktunya kalian bekerja, geopolitik lagi seperti ini. Tapi mereka mengurusi makan dan menindas dan mengintimidasi dan menekan orang-orang yang kritis terhadap program yang berbahaya ini. Jadi kita masuk dalam tahap yang sangat kritis kondisi negara ini. Ya, jadi yang kami suarakan kepada yang terhormat Bapak Hakim dan siapapun yang akan memproses aduan kami atau masuknya laporan kami tadi, pakailah wewenang Anda untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak relawan dapur makan bergizi gratis tiba-tiba harus pamit, bukan karena kinerja tapi karena usia. Fenomena ini lagi ramai di berbagai daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mulai memberhentikan relawan yang usianya sudah di atas 50 tahun. Bahkan momen perpisahan mereka viral di media sosial penuh haru. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Penelusuran menunjukkan dalam sejumlah juknis dan SOP operasional program MBG di bawah Badan Gizi Nasional memang ada batasan usia relawan, umumnya maksimal 50 tahun. Alasannya, pekerjaan di dapur MBG bukan ringan, mulai dari memasak dalam skala besar, distribusi logistik, hingga ritme kerja yang tinggi setiap hari. Faktor kesehatan dan keselamatan kerja jadi pertimbangan utama. Tapi di lapangan, ceritanya tak sesederhana itu. Banyak relawan berusia di atas 50 tahun yang sebelumnya masih aktif, bahkan dinilai mampu bekerja dengan baik. Saat aturan mulai ditegakkan lebih ketat, mereka harus berhenti. Dan disinilah polemik muncul. Di satu sisi ada kebutuhan standar operasional, di sisi lain ada realitas sosial relawan yang masih produktif, tapi harus tersingkir karena angka usia. Jadi ini bukan sekedar perpisahan biasa, ini tentang benturan antara aturan dan kenyataan di lapangan. Pertanyaannya sekarang, haruskah batas usia jadi patokan mutlak atau masih bisa melihat kemampuan individu? MBG bikin ekonomi RI melesat tumbuh 5,61%. Kabar membanggakan dari perekonomian nasional, program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis atau MBG, mulai menunjukkan dampak nyata. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh impresif sebesar 5,61% secara tahunan. Melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 4,87%. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong kuat oleh aktivitas domestik. Konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung ekonomi.
dengan kontribusi mencapai 54,36% terhadap produk domestik bruto dan tumbuh solid di angka 5,52%. Tak hanya itu, geliat investasi juga semakin terasa. Pembentukan modal tetap bruto atau PNTB tumbuh 5,96%, didorong pembangunan infrastruktur prioritas nasional, termasuk ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi sebagai tulang punggung program MBG. Hingga Maret 2026 tercatat penambahan 6.737 unit baru. Sebuah lonjakan yang bukan hanya memperkuat layanan gizi, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi dan industri pendukung. Dari sisi pemerintah, belanja negara bahkan mencatat pertumbuhan paling tinggi, mencapai 21,81%. Ini dipicu percepatan belanja di awal tahun, termasuk penyaluran gaji ke-14 atau THR, serta distribusi barang dan jasa kepada masyarakat melalui program MBG. Dampaknya pun meluas. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh pesat hingga 13,14%. Ditopang aktivitas program MBG dan momentum libur nasional. Sementara sektor konstruksi ikut terdorong seiring meningkatnya pembangunan fasilitas pendukung dan aktivitas investasi. Teman-teman, ini bukan sekedar angka, ini adalah sinyal kuat bahwa kebijakan yang tepat mampu menggerakkan roda ekonomi dari hulu ke hilir. MBG tak hanya memberi makan, tapi juga menghidupkan ekonomi. Dari dapur hingga pembangunan, dari konsumsi hingga investasi. Indonesia melaju dan optimisme itu kini punya angka nyata, 5,61%. Nih, Dini, pilih MBG atau pilih uang? pilih uang Alasannya? karena ya takutnya MBG-nya itu yang kayak kan ada banyak berita MBG-nya tuh yang makanan lamot itu kan. Nah, jadi kalau bisa diganti uang. Kalau bisa Ya. diganti uang. Ya. Oke. Ganti uang atau tetap mempertahankan MBG? Ganti uang Alasan? karena lebih bisa atau beli sesuai selera kita makanannya. Sesuai selera. Iya. Namanya siapa? Lili. Oke. Apa deh? Lika. Eka. Lika. Iya. Kelas 10 RPL. pilih ganti uang atau tetap di MBG? Uang. Alasan? Ya biar nambah duit jajan. Nama duit jajan. Iya. Yakin dibelikan? Siapa namanya? Nova Anggra ini. Pilih mana? MBG atau diganti uang? Uang. Uang. Alasan? Lebih simpel. Nambah untuk duit jajan. Nama duit jajan. Oke. MBG atau diganti uang? MBG Alasan? bisa kenyang. Hah? Agar bisa kenyang. Wah, bisa kenyang. Tadi habis makan? Wah, Rania. Rania. MBG apa ganti uang? Uang. Alasan? Biar nambah duit jajan. Biar nambah duit jajan. Oke. Ganti uang atau tetap MBG? Ganti uang. Alasan? Biar simpel dan tidak merepotkan pegawai MBG. Oh, biar simple, tidak merepotkan pegawai MBG. Sudah. Habis? Apa lauknya? Sate. Lauknya apa? Sate. Sate. Habis ya? Habis. Semangkanya habis? Habis. Kulitnya disisakan? Atau habis? Habis. Kulitnya Masih, habis, Pak. loh? Oh, masih kulit. Oke, namanya? Almira. Pilih uang atau tetap MBG? Uang. Alasan? Karena sangat membantu untuk menambah uang jajan. Oke. Pilih ganti uang atau tetap MBG? Uang. Alasan? Menambah uang jajan. Menambah uang jajan. Diganti uang atau tetap MBG? Uang. Uang. Alasan? Untuk tabungan. Untuk tabungan. Oke. Siapa lagi? MBG atau diganti uang? MBG ya. Alasan? Lebih menghemat duit jajan. Hah? Menghemat duit jajan. Menghemat duit jajan? Iya. Oke. MBG atau Uang. uang? Uang, Pak. Uang. Alasan? Biar menambah uang jajan. Menambah uang jajan. Bismillah. Mus Mulyono? Wah, artis nih. MBG atau diganti uang? Uang. Alasannya? Alasannya menambah uang bensin. Wah, itu Ahmad Mufaris. Ahmad Muparit. Mufaris. Itu. Kelas? Kelas 10 RPL. Kalau disuruh pilih MBG atau ganti uang?
MBG Alasannya? karena uang saku buat tabung. Oke. MBG atau uang? MBG MBG alasan? kenyang, Oh kenyang. Siapa namanya? Gepin Alasan cuma kenyang? lebih kenyang, Oh kenyang. Kalau tidak MBG tidak kenyang? kenyang juga. Ramadhani. Sahrul Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi Sahrul wabarakatuh. Ramadhani kan laki-laki ini. Para Habib Ba'alawi dari Hadramaut Kelas berapa, Yaman Dek? 10 RPL. telah mengklaim diri mereka SMK? sebagai juriyah Kiri satu atau Rantawalai. keturunan langsung dari Nabi Muhammad Pilih mana nih, MBG SAW. atau diganti uang? Meskipun MBG. tanpa bukti, Alasannya? namun nyatanya Menghemat duit jutaan jajan. orang tetap Menghemat duit mempercayai jajan. bahwa mereka Oke, adalah terima keturunan kasih. asli dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra. Mereka telah menyebar dari berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bahkan di negara kita ini mereka dianggap sebagai raja, sehingga di Indonesia mereka memiliki jutaan pengikut. Mereka dianggap sebagai tuan, sedangkan pengikutnya dianggap seperti budak mereka. Kehadiran tesis ilmiah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad memang benar-benar menjadi sebuah pertanda atau kiamat bagi mereka. Karena berkat tesis Kiai Imad tersebut sudah berhasil menyadarkan jutaan umat Islam termasuk di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan negara-negara lainnya. Banyak muhibin Habib yang sudah tersadar berkat dari tesis Kiai Imad tersebut, sehingga runtuhlah mimbar-mimbar mereka karena tesis ini. Tesis Kiai Imad adalah kesimpulan ilmiah filosofis yang menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi atau nasabnya para Habib Ba'alawi di Indonesia, termasuk di negara-negara lainnya, sudah terputus dari Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini didasarkan pada kajian manuskrip sejarah abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah, di mana Ubaidillah atau Abdullah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terdekat. Bukan hanya itu, Kiai Imad juga berhasil membongkar praktik jual beli nasab di Robitu Alawiyah, di mana menurut hasil dari bongkaran Kiai Imad bahwa Robiatu Alawiyah telah melakukan penjualan nasab kepada orang-orang pribumi, sehingga mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengaku sebagai juriyah Nabi Muhammad SAW bergelar Habib, padahal nyatanya mereka bukanlah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW, dan nasab mereka tersebut adalah nasab palsu, sehingga mereka telah melakukan penipuan kepada umat Islam yang tidak mengetahui hal tersebut. Seperti kita ketahui, Robitu Alawiyah adalah organisasi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1928, di mana organisasi ini menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab dan mengelola pencatatan nasab. Kita lanjut kepada pembahasan awal. Ada banyak bukti bahwa para Habib di Indonesia atau Bani Ba'alawi sama sekali bukanlah keturunan atau juriyah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seperti kesenjangan sejarah. Kritik ulama terletak pada kekosongan catatan sejarah selama berabad-abad. Tokoh kunci silsilah adalah Ubaidillah, yang diklaim sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang kedua, seperti hasil tes DNA. Beberapa pihak menggunakan hasil tes DNA sebagai bukti pendukung. Haplogroup sebagai hasil tes DNA dari individu yang mengklaim bahwa keturunan Ba'alawi menunjukkan haplogroup G atau J2. Sementara ada teori yang menyatakan bahwa garis keturunan Nabi seharusnya berada pada haplogroup J1L859. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang sangat kuat bahwa para Habib Ba'alawi di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu hanya mengaku-ngaku saja atau nasab mereka hanya palsu. Meskipun mereka menyebar di seluruh dunia dan masih banyak yang mempercayainya, setidaknya kita tidak boleh percaya, karena sebagaimana dengan penjelasan Kiai Imad, haram mengakui bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sebab tidak ditemukan bukti bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.